di Dinas Pendidikan tuh buat regulasi mengenai sekolah 5 hari. Misalkan, oh kita ini jembatan nih di sini perlu karena keluhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKI Sumut dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di program Ngobrol Santai bareng PKI Sumut. Nah, ini merupakan segmen kedua di program Ngobrol Santai yang disajikan oleh Humas PKI Sumut. Nah, ini untuk kalian yang belum menonton segmen pertama kemarin, kalian tontonlah dulu video-video yang disajikan oleh PKI Sumut ya. Dan untuk Sobat PKI Sumut semua, jangan lupa like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng biar nggak ketinggalan video-video yang disajikan oleh PKI Sumut. Nah, baik seluruh Sobat PKI Sumut, kali ini di segmen kedua ini kita akan lanjut ya program Ngobrol Santai. Di segmen kedua ini kita kedatangan sosok tokoh Ustadz, pimpinan Sumut yang juga luar biasa. Ya, beliau merupakan Ketua MPW PKI Sumut dan juga pimpinan di DPRD sebagai Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Sumatera Utara. Siapakah beliau sosoknya? Ustadznya? Oke, langsung saja. Sudah hadir bersama kita. Ustadz Salman Al-Farisi, LCMA. Dari gelarnya udah jelas nih Ustadz ya, LCMA. Ini ketakuan Ustadznya udah luar biasa. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin Ustadz. Nih baik teman-teman semua nih. Untuk informasi ya, Ustadz Salman baru aja mendarat nih di Medan Ustadz ya. Dari Jakarta. Berapa hari mana Ustaz? 3 malam. 3 malam. Iya. Nah, jadi baru mendarat langsung kemari Ustaz. Belum ada singgah. Belum ada singgah. Dari bandara langsung kemari Ustaz ya? Langsung. Wah, luar biasa padatnya jadwal Ustaz lah 3 malam di Jakarta sampai Medan langsung sini. Nah, jadi kalau kalian bilang enak lah jadi anggota DPR. Nih kalian lihat nih, cuma waktu yang diluangkan untuk dikorbankan jadi anggota DPR. Baik, langsung saja Ustaz ya. Nah, Ustaz, banyak nih Ustaz orang bertanya-tanya Ustaz. Bahkan mungkin kader juga banyak nih yang belum tahu nih Ustaz. Di kita di Sumut nih ada DPW, ada MPW. Orang tahu PKI Sumut ketuanya Ustaz Usman Jakfar. Nah, lalu sebenarnya ada juga nih MPW. Sebenarnya apa nih Ustaz yang membedakan DPW dan juga MPW? Dan apa nih tupoksi tugas-tugasnya dari MPW ini sendiri Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih juga kepada Fahmi ya, sebagai host. Semangat betul ya, luar biasa. Politisi muda juga ini kayaknya ya kan. Jadi terkait dengan struktur organisasi partai ya di PKS itu di dalam ADRT, organisasi partai terdiri atas yang pertama lembaga partai, kemudian yang kedua struktur partai. Ya, jadi kalau lembaga partai itu terdiri dari Majelis Syuro. Ya, jadi Majelis Syuro itu tidak masuk dalam struktur partai, tapi Majelis Syuro itu lembaga partai. Kemudian yang kedua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau disingkat dengan DPTP. Itu terdiri dari ketua dan wakil ketua Majelis Syuro dan juga terdiri dari presiden partai. Ketua MPP dan ketua DSP dan seterusnya yang diatur ya dalam ADRT. Kemudian termasuk lembaga partai juga mahkamah partai. Ya, mahkamah partai. Yang keempat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah DPTW. Ini juga disebut dengan lembaga partai. Kemudian yang kelima Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Ya, ini juga termasuk lembaga partai. Dan ini lembaga ini berarti di luar dari struktur tadi Ustaz ya. Jadi sebetulnya lembaga-lembaga ini sebagai penguat struktur. Ya, jadi kalau seandainya kita melihat ya di DPP itu ada Majelis Syuro ya. Maka di wilayah Sumatera Utara misalkan salah satunya itu ada namanya DPTW ya. Jadi kalau di sini Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah ya. Itu Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah ini sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 huruf D ya di ADRT bisa dilihat ya adalah forum musyawarah. Jadi forum musyawarah unsur pimpinan struktur partai di tingkat wilayah di dalam koordinasi Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di ibu kota provinsi. Ya, ini di ADRT dijelaskan ya. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah ini
terdiri dari di sini disebutkan ketua dan sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah, ya. Kemudian ketua dan sekretaris, bendahara dan ketua bidang kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah. Ya. Kemudian terdiri juga di dalamnya DPTW itu ada ketua dan sekretaris Dewan Syariah Wilayah. Nah, MPW, DPW dan DSW itu disebut dengan struktur partai sebetulnya. DPW dan DPW, MPW, dan DSW. DSW. Ya, itu disebut dengan struktur partai. Cuman masing-masing punya tupoksi ya, tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, kalau Majelis Pertimbangan Wilayah di sini ada dijelaskan ya. Majelis Pertimbangan Wilayah ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ya, berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat. Jadi memang koordinasinya langsung ke pusat. Ya. Dan Majelis Pertimbangan Wilayah ya, itu berada di bawah pengawasan dan pengordinasian Dewan Pengurus Pusat. Kemudian MPW juga bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat, DPP juga ya. Kemudian mempunyai masa bakti 5 tahun. Berarti lebih lama nih Ustaz. Sama 5 tahun ya. Sama 5 tahun ya. Berarti apa kewenangan? Sama nanti Ustaz. Pergantian ya, sama. Kewenangannya apa? Menyelenggarakan supervisi. Ini yang paling utama. Jadi MPW ini sebagai struktur yang melakukan supervisi. Atas apa? Atas pelaksanaan peraturan partai pada struktur partai di tingkat wilayah. Jadi lembaga supervisinya MPW. Misalnya ada kepada mengawasi juga. Iya, mensupervisi. Kalau bahasa ADRT-nya mensupervisi. Sehingga bagaimana struktur wilayah ini melaksanakan aturan-aturan partai yang dari DPP itu yang menerjemahkan ya, yang menyampaikan atau mengawalnya, mensupervisinya itu adalah Majelis Pertimbangan. Termasuk kesepakatan ataupun aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh DPP. Karena kalau di DPW itu di atas kan masih ada Sumbagut itu ya. Itu masih ada Sumbagut. BPW ya. Itu di atas DPW berarti BPW ya. Baru DPP ya. Ya. Jadi di sini disebutkan menyelenggarakan supervisi pelaksanaan peraturan partai pada struktur partai di tingkat wilayah. Kemudian Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud ya dalam ayat sekian. A. Melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Pusat, ya. Ketetapan musyawarah wilayah dan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah. Jadi ada ranahnya ranah DPTW, ada ranahnya ranah DPW. Biasanya kalau ranah DPTW itu kebijakan, lakukan kebijakan A, B, C, D, tapi eksekusinya secara teknis dibicarakan di DPW. Lebih teknis berarti ya, di DPW. Jadi DPW itu sebetulnya lebih teknis. Dan apa yang dilakukan oleh DPW itu tidak boleh keluar dari kerangka yang disepakati dalam DPTW. Dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah di dalam ADART disebutkan sebagai koordinator DPTW. Ya. Jadi bukan ketua DPTW. Salah. Nggak ada ketua DPTW. Yang ada koordinator DPTW. Karena DPTW itu gabungan Ustaz ya? Gabungan, di situ ada unsur MPW, ada unsur DPW, ada unsur DSW. Ya. Jadi koordinator DPTW ini ya bertugas untuk menyelenggarakan rapat-rapat DPTW itu. Syuro kan, kita kan lebih mengedepankan syuro. Ya, jadi bagaimana musyawarah itu, rapat-rapat itu berjalan. Kalau tidak ada kemufakatan, ya ambil suara itu biasalah ya, sebagaimana di rapat-rapat. Nah, kebijakan di DPTW itu mengikat MPW, mengikat DPW, dan mengikat DSW. Dan yang mengawal dan mensupervisi itu dijalankan adalah Majelis Pertimbangan Wilayah. Nah itulah, begitu kompleksnya PKS ini dari pusat, turun ke wilayah, turun ke daerah, dengan tugas yang beda-beda Ustaz ya? Berbeda. Antara ada MPW, ada DPW, ada DSW juga. Nah jadi semua saling bersinergi untuk menciptakan bagaimana perpolitikan yang sehat di daerah masing-masing. Luar biasa nih. Berarti pemikiran-pemikiran dari pusat sudah sampai mencerna bagaimana agar seluruh struktur-struktur dari tingkat pusat, wilayah sampai daerah itu tersistematis semua kinerjanya. Jadi
dari ketentuan yang ada di ADRT itu, saya lah secara pribadi melihat ya bahwa di PKS ini tidak ada yang paling punya kuasa penuh ya. Artinya dalam rangka untuk menseimbangkan ya tugas-tugas itu perlu ada institusi menyeimbangkan itu. Saling bersinergi. Bersinergi. Dilihat dari pandangan kebijakannya ada MPW, eksekusinya ada DPW. Kemudian jangan sampai keluar dari batas-batas etik, dan bahkan kita ada Dewan Syariahnya kan. Itu ada Dewan Syariah Wilayah. Begitu juga di DPP kan seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, Ustaz, lanjut nih Ustaz. Ustaz kan sebagai pimpinan nih di DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebagai wakil ketua. Berarti di wakil ketua DPRD ini ada 4 Ustaz nih? Wakil ketua 1, 2, 3, 4. Nah nih Ustaz, mungkin masih banyak nih kawan-kawan di PKS Sumut, masyarakat, bahkan kader sendiri mungkin banyak yang belum paham nih Ustaz mengenai wakil kok ada 4. Kira-kira apa sih membedakan wakil 1, 2, 3, 4 dan terkhusus di wakil ketua 4 ini Ustaz? Apa jadi fungsinya, Ustaz? Pimpinan dewan ini termasuk alat kelengkapan. Ya, jadi komisi-komisi alat kelengkapan, badan-badan alat kelengkapan di DPRD provinsi ya. Begitu juga dengan pimpinan. Ini juga alat kelengkapan dewan. Salah satu alat kelengkapan dewan. Dan dalam undang-undang pemilu ya, ataupun peraturan pemerintah terkait dengan dewan ini DPRD ya sudah menetapkan bahwa terutama di Sumatera Utara yang anggotanya 100 orang anggota DPRD, itu unsur pimpinan jumlahnya itu 5 orang, 1 ketua dan 4 orang wakil ketua. Dan bagaimana menetapkannya, siapa yang berhak menjadi ketua dan wakil ketua 1, wakil ketua 2 sampai ketua 4, wakil ketua 4 itu dalam aturan fraksi yang memiliki kursi terbanyak itu menduduki kursi ketua. Ya. Berarti di ranking Ustaz ya? Ya, jadi di DPRD provinsi ini yang menjadi ketuanya dari fraksi Golkar ya. Kemudian wakil ketua 1 itu kursi terbanyak kedua. Ya, di DPRD ini dari fraksi PDIP. Baru menyusul kemudian wakil ketua 2-nya dari Gerindra, wakil ketua 3-nya dari Nasdem, dan wakil ketua 4-nya baru dari PKS. Karena memang secara urutan di DPRD provinsi kita urutan kelima. Kemudian 5 unsur pimpinan ini sebetulnya dari sisi hak politiknya ya atau wewenang yang diberikan, 5 pimpinan ini bekerja secara kolektif kolegial. Ya, jadi kalau seandainya dari 5 pimpinan ini misalkan 3 saja yang menyetujui kesepakatan, maka itu sudah bisa menjadi keputusan DPRD. Itulah kekuatan kolektif kolegial. Melengkapi ya, ya. Ya, kalau ketua sama 1 wakil saja nggak bisa, harus 3 orang. Tanpa ketua, wakilnya sepakat 3 pun bisa menjadi keputusan. Berarti ada rapat-rapat khusus juga nih, Ustaz? Ya. Antara 5 pimpinan tadi nih ya. Jadi kekuatan politiknya secara ya seimbang lah ya antara 1 dan seterusnya ya, antara ketua dengan wakil-wakil yang lain. Itu kolektif kolegial. Ya. Kemudian apakah wakil-wakil ini ataupun ketua dan wakil-wakil ketua ini punya fokus kerja, misalkan wakil ketua 1 komisi A, misalnya kedua komisi B dan seterusnya, itu tergantung kepada kesepakatan sebetulnya antar pimpinan dan antar di lima orang tadi ya? Di 5 pimpinan ini yang sesuai kesepakatannya. Tapi bukan berarti fokus itu menghilangkan kewenangannya terhadap komisi lain dan badan yang lain. Jadi dalam hal ya pengesahan menjadi keputusan DPRD itu ya, itu sangat bergantung kepada selain daripada mekanisme rapat yang sudah diatur ya, karena pimpinan ini kan menjalankan mekanisme rapat ya, jalannya rapat di dewan terutama dalam hal mengambil keputusan DPRD ya secara kelembagaan. Kalau rapat-rapat komisi kan ada ketua komisi, ada sekretaris komisi, ada wakil ketua komisi kan. Tapi kalau secara kelembagaan inilah pimpinan yang 5 ini ya. Secara dan mereka menyelenggarakan rapat ya. Kalau keputusan itu bisa diputuskan dengan musyawarah mufakat
diputuskan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat antara Antar semua anggota dewan. Oke. Ya. Kalau memang tidak bisa musyawarah mufakat, berarti mengambil suara kan, suara terbanyak dari yang hadir ataupun dari anggota dewan yang hadir itu berapa yang mengambil suara yang terbanyak, itulah yang menjadi keputusan yang diputuskan oleh pimpinan. Pimpinan yang mengesahkan mensahkan keputusan itu. Oke. Kemudian terkait dengan keputusan itu juga ya sangat bergantung kepada pimpinan yang 5 ini. Juga ya kan, kalau seandainya mekanisme rapat sudah dijalankan, ya secara politis yang 5 ini juga harus menerima itu sebagai keputusan DPRD. Ya. Walaupun 5 ini adalah hal yang paling mengkerucut gitu. Ya, secara politis itu kan nanti bisa, itu jadi beban politik kan. Iya. Kalau sudah mekanismenya udah pas segala macam, kan nggak mungkin juga yang 5 ini menolak. Ya, karena tidak keputusan bersama dari seluruhan Ustaz ya. Jadi masing-masing ada mekanismenya. Nah, itu dah. Oke Ustaz, nih kita bahas mengenai isu nih Ustaz. Ada isu-isu yang lagi hot mungkin di kalangan masyarakat sekarang. Terus dia di bidang pendidikan. Ya. Nah, ini baru-baru ini dari Provinsi Sumatera Utara terus di Dinas Pendidikan tuh membuat regulasi mengenai sekolah 5 hari. Ini di zaman pimpinan gubernur yang sekarang. Ini gimana nih Ustaz, pendapat Ustaz selaku pimpinan di DPRD provinsi? Ya, sebetulnya pada saat Gubernur Sumatera Utara menjabat sebagai Wali Kota Medan, Pak Muhammad Bobi Afif Nasution ya, beliau juga sudah menjalankan kebijakan 5 hari sekolah untuk tingkat SD dan SMP. Sebetulnya tinggal mendalami apakah kebijakan itu memberikan dampak yang baik kepada siswa ya. Cuman hanya saja kalau SD dan SMP kan relatif usianya belum menginjak dewasa lah ya. Kalau SD SMP kan masih sebanyak bermain anak-anaknya lah anak-anaknya. Jadi mungkin masih bisa dikendalikan ya oleh keluarga. Nah, terkait dengan provinsi ini kan ranahnya kan ranah tingkat menengah atas, SMA dan SMK yang menjadi tanggung jawab provinsi, pemerintah provinsi. Dan kita melihat ya bahwa antara 6 hari dengan 5 hari sebetulnya menurut pandangan saya itu tidak jadi masalah. Selagi atau selama pemerintah provinsi mampu mengkondisikan pendidikan keluarga itu. Ya, artinya pendidikan keluarga di Sumatera Utara ini harus menjadi fokus pemerintah provinsi. Ya. Karena kata kita di hari ke-6 itu hari Sabtu itu, Ustaz, ya. Di hari Sabtu itu pendidikan itu bukan lagi di sekolah tapi diserahkan ke keluarganya. Nah, makanya pemerintah harusnya menyiapkan juga nih ada program untuk pembekalan di keluarga. Ya, kira-kira keluarga-keluarga di Sumatera Utara ini siap nggak menjalankan pendidikan dalam keluarga untuk siswa-siswa yang sekolahnya hanya 5 hari kan gitu ya, yang 1 hari itu terutama Sabtu dan Minggu lah. Jadi sebetulnya ya 6 ataupun 5 hari ya, selagi pemerintah provinsi mampu ya intervensi terhadap pendidikan keluarga, saya rasa nggak jadi masalah. Ya, balik ke keluarga lagi nih, kalau keluarga ini siap ya, keluarga bukan keluarga di Sumatera Utara ini siap untuk melakukan pendidikan dalam keluarga ya. Ini kan berkaitan dengan fasilitas publik. Ya, fasilitas publik, seberapa besar fasilitas publik itu menyediakan tempat untuk vokasi misalnya, pelatihan kemampuan skill dan sebagainya ya. Kemudian tempat-tempat wisata kota atau wisata publik lah yang murah biaya ya, jangan sampai mereka libur nggak tahu mau ngapain, akhirnya ke ranah negatif gitu ya. Negatif. Oke, berarti pemerintah harus juga menyiapkan sarana-sarana positif untuk mengisi di hari Sabtu ini tadi. Iya, terutama kan anak-anak SMA ini kan mereka lebih dekat sama temannya dibandingkan sama ibu bapaknya. Iya. Jadi disitulah tanggung jawab pemerintah. Kalau itu bisa diisi oleh pemerintah atau pemerintah bertanggung jawab terkait dengan masalah itu, saya rasa nggak masalah dibikin 5 hari. Tapi kan udah disahkan nih saat kan?
Ya memang secara kebijakan itu Udah merupakan ranahnya gubernur. Ya, Ya, hanya dengan pergub saja dia bisa, atau perkada ya itu bisa saja dilaksanakan. Ya jadi tergantung kemampuan pemerintah dalam mengkondisikan ya suasana keluarga, lingkungan dan masyarakat. Ya. Tapi ini Ustaz, kalau misalnya nih kan masih jalan, masih baru berapa ya? Belum 1 bulan lagi ya Ustaz, pengesahannya. Nah, kalau ada hal yang perlu dievaluasi, apakah dari DPRD bisa ikut mengevaluasi kebijakan ini Ustaz? Ya dari sisi politik bisa. Bisa. Ya, kan tentunya kan dalam ruang-ruang penyampaian ataupun menjalankan fungsi anggota dewan itu sebagai dewan itu punya fungsi anggaran, kebijakan ya, peraturan daerah, kemudian pengawasan. Itu bisa saja kita menyampaikan ataupun mengusulkan ataupun mengingatkan, itu merupakan kewajiban dewan ya untuk melakukan itu. Oke, berarti ini masih sama-sama nih kita lihat Iya, gimana yang kita terjadi ke lihat depan Ustaz ya. Oke. Jadi kalian kalau libur nanti anak sekolah nonton ini kan, nah isi kegiatan libur itu positif. Iya. Nah, jangan nanti mentang-mentang libur seharian di luar, apalagi sekarang lagi marak-maraknya nih geng motor nih Ustaz ya. Iya. Marak-maraknya kriminalitas, jangan kalian ikutin itu. Oke. Lanjut nih Ustaz. Baru-baru ini juga ada nih isu dari pusat nih, dari Mendagri. Itu mengkritikin tentang adanya dana pokir yang dikhawatirkan itu bisa jadi ranahnya ladang korupsi katanya, jadi dari legislatif itu Ustaz. Mengenai dana yang disiapkan untuk pokir, pokok pikiran itu. Sebetulnya itu gimana tanggapan menurut Ustaz? Dari sisi konstitusinya ya, pokir itu merupakan hak anggota dewan. Tapi perlu kita luruskan, pokir ini pokok pikiran dewan, maksudnya di sini adalah dalam rangka untuk menjawab ya keluh dan kesah masyarakat ya di dapil masing-masing, maka dewan itu diberikan hak untuk mengusulkan program untuk menyelesaikan masalah di dapil. Ya misalkan pengerasan jalan ataupun irigasi ataupun jembatan misalkan yang mungkin secara spesifik ya pemerintah provinsi abai terhadap keluhan itu. Malah dengan ada pokir inilah kita tahu nih apa permasalahan di lapangan tadi nih Ustaz ya. Jadi ini yang diusulkan, dianggarkan untuk dikerjakan. Dan yang mengerjakan itu kalau seandainya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan mekanisme yang sudah diatur, itu tidak masalah ya. Yang jadi masalah sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Menteri Dalam Negeri, kalau seandainya yang mengerjakan dewan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi dewan yang menyuarakan, kemudian dia juga yang mengerjakan proyeknya. Itu yang dimaksud oleh Menteri Dalam Negeri. Itu yang khawatir ladang korupsi tadi itu. Iya, karena memang dewan ini kan dia tidak memiliki wewenang untuk mengerjakan itu. Mereka hanya mengusulkan, kemudian dianggarkan di APBD, ya, baik dalam bentuk BKP atau lain-lain. BKP ini bantuan keuangan provinsi untuk kabupaten kota, diserahkan kepada pemerintah, baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota untuk menyelenggarakan kerja-kerja itu. Dan dicarilah tender siapa yang secara mekanisme itu dengan tender ataupun lelang ataupun penunjukan langsung, itu masing-masing eksekutif yang menentukan. Jadi legislatif itu menyuarakan atas keresahan, bukan sebagai eksekutor untuk melaksanakan programnya. Iya, yang dipermasalahkan oleh Mendagri ketika anggota dewan jadi eksekutornya. Karena dewan kan bukan eksekutif. Betul. Nah, ini legislatif, legislatif. Jadi menganggarkan, kemudian mengawasi apakah yang diinginkan oleh masyarakat terrealisasi apa enggak. Si eksekutornya diawasi. Ya, kalau misalkan kita ini jembatan nih di sini perlu karena keluhan masyarakat, ketika sudah dibangun, berarti sudah terlaksanalah pokok-pokok pikiran dewan itu. Itu nih diluruskan ini teman-teman. Oke. Jadi pokir itu konstitusional. Jadi masyarakat boleh mengusulkan kepada anggota dewan gitu, kami perlu pengurasan jalan, irigasi, jembatan, ada masalah ini, masalah itu. Nah, apakah nanti dananya itu diposkan di APBD provinsi atau jadi BKP, bantuan keuangan provinsi untuk kabupaten kota, itu nanti dilihat. Ada mekanisme. Oke. Seperti itu. Nah, ini Ustadz kan sudah menjabat
di periode 2024-2029 ini sudah menjabat sekitar 8 bulan nih Ustaz, Iya. dari pelantikan kemarin. Nah ini mungkin teman-teman sahabat PKS Sumut pengen tahu nih Ustaz, apa-apa saja nih yang sudah Ustaz lakukan selaku pimpinan di DPRD Provinsi ini Ustaz? Ya, jadi kita berupaya supaya DPRD ini dinamis ya. Yang paling penting dinamis, sehingga menghasilkan kerja-kerja yang menjalankan fungsi dewan itu dengan sebaik-baiknya, fungsi pengawasan, fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, ini bisa berjalan dengan baik. Nah, peran pimpinan dewan ini sangat besar sehingga itu bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian yang kedua ya, saya juga berupaya melakukan kunjungan ya ke beberapa bupati di Sumatera Utara ya. Nanti mudah-mudahan yang sudah berjalan ada beberapa daerah seperti Karo, Bupati Dairi. Jumpa langsung sama bupati ya. Jadi dalam rangka untuk mendengar ya aspirasi dari masyarakat di sana kan gitu ya. Walaupun Ustaz kalau lihat dari dapilnya kemarin Medan Ustaz ya? Iya, Sumut 1 Medan. Cuma kalau tupoksi untuk kerjanya itu wilayahnya Iya. Sumatera Utara nih. Jadi itu kita adakan kunjungan ke sana untuk kan banyak permasalahan-permasalahan, terutama longsor ya kan di daerah pegunungan, kemudian masalah hutan. Ini kan harus kita benahi kira-kira apa yang menjadi fokus kita sehingga itu tidak sehingga itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu makanya langsung terjun ke lokasi ya, Ya, terkait Ustaz ya. ya, ke depan juga kita harapkan pemerintah juga ini sebagai fungsi pengawasan ya, supaya fokus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ya, supaya pendapatan ini ya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perekonomian. ya, perekonomian. Banyak mungkin pendapatan asli daerah ini yang mungkin bocor ya, tidak tidak terkolek, tidak terhimpun dengan baik ya. Sehingga yang harusnya masyarakat ini sudah terdongkrak tadi Iya. pendapatan ekonominya, karena bocor ini jadi berkurang kan gitu. Dengan berkurangnya pendapatan ini kan berpengaruh kepada program-program pemerintah ke depan. Dan pemerintah juga harusnya memiliki wewenang itu Ustaz ya, Iya. untuk menjaga kondusivitas pendapatan ini tadi. Oke, terakhir nih Ustaz. Nah, kami ini butuh nih, khususnya anak-anak muda Ustaz kan, pesan atau motivasi dari Ustaz selaku pimpinan di DPRD Provinsi Sumut ini Ustaz, untuk masyarakat terkhusus anak-anak muda gitu Ustaz. Iya, masyarakat harus juga terlibat aktif menjadi aktor-aktor politik ya. Artinya anggota-anggota dewan ini mereka juga butuh support ya, dukungan supaya bisa menjalankan kinerjanya dengan baik ya, kerja-kerjanya dengan baik, sehingga fungsi pengawasan, kemudian fungsi untuk menetapkan anggaran, fungsi untuk membentuk peraturan daerah ini bisa terselenggara dengan baik. Ya, begitu juga anak-anak muda. Ya, anak-anak muda ini kan fresh ya, cara berpikir, kemampuan berpikirnya jauh lebih fresh daripada orang-orang tua. Ya, mereka otomatis punya gagasan-gagasan yang lebih brilian ya dibandingkan orang-orang tua yang mungkin udah letih ya, udah capek juga mereka akan mikir nih bangsa ini seperti apa. Ya, anak-anak muda ini perlu ya menuangkan gagasannya, dan tentunya dalam hal menuangkan gagasan itu diperlukan program apa, sama-sama kita duduk. Karena mungkin yang tokoh-tokoh senior ini kurang paham nih saat apa yang dibutuhkan. Jadi anak muda harus berani nih. Buka mana untuk kalian ini dia dibuka ruang nih. Di bakal PKS berikutnya nanti ke depannya ini bisa untuk membuka ruang diskusi untuk anak-anak muda khususnya. Dan Ustadz siap nanti mengawal Ustadz ya? Siap, insya Allah. Dari kawal sama pimpinan DPRD kita weh. Oke, baik, syukur jazakallah khair Ustadz atas waktunya, luar biasa Ustadz Samal Farisi ini. Bahkan nih menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan mau rapat paripurna lagi Ustadz ya? Paripurna. Luar biasa jazakallah khair Ustadz atas waktunya, dan juga teman-teman luar biasa sudah menyaksikan ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan yang disebutkan dari Humas PKS Sumut. Sampai jumpa di program-program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia program ngobrol-ngobrol santai segmen kedua kita kali ini bersama Ustadz Samal Farisi. Dan untuk teman-teman semua, sahabat PKI Sumut dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan jangan lupa kalian komen, share, like, subscribe, dan juga nantikan konten-konten
Humas PKI Sumut berikut ke depannya. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.